Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai warga kelas. Kami berdua perwakilan dari siswa-siswi SMP Negeri 15 Semarang yang Kristen dan Katolik atau Bringer of Joy. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dinda Dan saya Nika. kami berdua dari kelas 9D. Nah, sebelum kita masuk untuk ngobrol-ngobrol nih, kita akan memulai dengan mengangkat satu pujian yaitu Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino rino wengi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayu tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina kula wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rino wengi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayu tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih Gandul Gusti. Saben dina kula nggih Gandul Gusti. Saben dina kula nggih Gandul Gusti. Nah, tadi kita sudah menaikkan salah satu pujian yaitu Gandul Gusti. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi tanya-tanya sama siapa sih sebenarnya? Nah, kita mau perkenalkan dulu ya teman-teman. Nah, di sebelah kami ada Ibu Paulina. Hai semuanya, selamat siang ya ini ya. Ya, siang. Selamat siang. Nah, sebelahnya Bu Paul lagi ada Bintang dari kelas 8D. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dan di sebelah Bintang ada Jeremia dari kelas 8D. Halo, selamat siang semuanya. Gak lupa juga di belakang kita ada keyboardis nih, yaitu Vano dari kelas 8D. Halo, selamat siang. Siang. Oke nih, sebelum Kita kan tadi sudah perkenalan nih teman-teman. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab atau question and answer. Ya, kita hari ini tanya jawabnya sama Bu Paulina dan Bintang. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Nike ya. ya, yuk yang pertama nih, bagaimana perasaan Bu Pau selama menjadi pendamping siswa-siswi Kristen Katolik di SMP Negeri 15 Semarang?
Oke, terima kasih buat Dinda dan Nike yang sudah memimpin hari ini. Pertanyaan yang bagus, bagaimana suka atau perasaan menjadi pendamping siswa Kristen Katolik di SMP 15? Dalam melakukan semua kegiatan atau semua itu pasti ada suka dan ada dukanya. Apapun itu dalam hidup ini pasti suka dan dukanya. Banyak sukanya tapi juga ada banyak dukanya. Adalah ketika bertemu dengan anak-anak yang dititipkan Tuhan di SMP Negeri 15 Semarang. Sampai saat ini berjumlah sekitar 60 siswa dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam karakter, tapi harus bisa mengikuti. Dan sukanya bisa ketemu dengan anak ketika pembelajaran, ketika ibadah dengan berbagai macam kegiatan tadi. Dukanya masih ada atau ada hal yang perlu ditingkatkan di dalam hal keimanan. Contoh ketika kita mau berdoa, kita harus nyari-nyari dulu di mana yang ini enggak ada, ini enggak ada. Nah, itu adalah dukanya ketika menjadi guru pendamping di SMP Negeri 15. Tapi kalau ditanya banyak sukanya atau banyak dukanya, pasti banyak sukanya dong. Banyak sukanya gitu ya. Jadi ketemu dengan anak-anak yang luar biasa yang dititipkan Tuhan di tempat ini dengan segala macam latar belakang karakter yang berbeda-beda, itu menjadi bahan pembelajaran dalam kehidupan. Oke, itu kasih, saja. Bu. Nah, kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bu. Kan tadi ada 60 siswa, jadi banyak ya, Bu. Nah, kira-kira apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswanya, Bu? Oke, untuk kegiatan siswa-siswa Kristen Katolik di SMP Negeri 15 ada banyak. Contoh kalau pagi biasanya sebelum pembelajaran ada doa bersama, membaca Alkitab, setelah itu pembelajaran. Kalau siang hari ketika teman-teman yang Muslim itu sedang sholat, berarti anak-anak yang Kristen Katolik ada ibadah. Nah, ibadah itu dipimpin siapa? Ibadah itu dipimpin oleh anak sendiri dengan sudah diberikan jadwal untuk bertugas. Dan ada juga absen yang harus dijalankan supaya sebagai guru pendamping kita tahu kira-kira siapa nih yang rajin ikut ibadah dan siapa yang tidak. Terus ada juga kita bekerja sama dengan gereja dari luar, salah satunya adalah gereja GPI, ada dari HTE dan lain-lain. Jadi ibadah siang atau ibadah Jumat, dan terus juga kita ada ibadah Paskah, ada ibadah Natal. Nah, Paskahnya kadang kita buat di sekolahan, tapi kadang juga kita kalau diundang dari Paskah siswa-siswa Kristen Katolik sekota Semarang atau Natal sekota Semarang, biasanya kita juga akan ikut kegiatan tersebut. Oke. Kan ini juga sebentar lagi Paskah nih ya, Bu. Dari persekutuan sendiri tuh apa ada acara kesiapan untuk Paskah dari siswa-siswi Kristen Katolik? Oke, untuk acara Paskah di tahun ini kita akan tetap mengadakan di bulan April nanti dengan jadwal setelah menunggu teman-teman dari kelas 9 selesai mengikuti TKA, biar yang kelas 9 sudah fokusnya sudah tidak terlalu terpecah. Jadi mereka fokus ke TKA dulu, setelah TKA kita akan mengadakan kegiatan Paskah bersama. Dan biasanya di Paskah bersama itu kita diadakan di sekolah, nanti akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Resanto SPD MPD, supaya kegiatan kita itu berjalan dengan baik. Begitu. Nah, kalau boleh tahu, Bu, itu kegiatannya tuh apa aja, Bu? Kegiatan di Paskah itu biasanya kita ada ibadah singkat, terus ada renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhannya biasanya anak-anak itu panitia mencari pendeta atau romo dari gereja sekitar atau mungkin di gereja mereka yang bisa menyampaikan renungan firman Tuhan, dan yang memimpin semua persiapan sampai kegiatan itu anak-anak atau panitia. Jadi
sebagai guru pendamping tidak hanya saya, tapi ada Bu Prita, ada Bu Tia, ada Bu Rina, ada Bu Titi, juga ada Bu Fitri, itu juga ikut membantu sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Begitu. Terima kasih Bu Pak. Sama-sama Dinda dan Nike. Nah teman-teman, selanjutnya kita mau tanya ke salah satu perwakilan siswa-siswi Kristen dan Katolik, yaitu Bintang. Nah Bintang, selamat siang. Nah aku mau nanya nih sama kamu, pendapat kamu terhadap SMP Negeri 15 Semarang memberikan kesempatan dan fasilitas dalam beribadah? Wah, tentunya saya sangat senang, soalnya di sekolah saya bisa beribadah dengan teman-teman yang Kristen maupun Katolik. Selama beribadah tuh saya jadi nggak takut buat sendirian karena di sana ada banyak teman-teman. Terus teman-teman di SMP 15 tuh baik, jadi saya bisa dekat dengan yang lain gitu. Oke, terima kasih Bintang. Oke, untuk menutup Q&A pada siang hari ini, mari kita tutup dengan satu pujian, yaitu Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.